Kayaknya waktu itu kejadiannya apa ya, sampai kita harus jual rumah sih. Serius? Pernah Iya, sampai saat boncos itu. harus jual rumah? Karena kan ada masa di mana saham itu turunnya drastis banget kan tuh. Satu rumah. Wow. Kalau Shock dipikir-pikir banget kan, dong itu. iya kalau dipikir-pikir kan itu dari tabungan ya. Tapi ya udah gitu loh. Tapi duit istri pernah diminta suami gak? Enggak pernah. Tapi yang waktu tadi saya bilang ketika dia waktu itu lagi rugi saham banyak, yang waktu dia pindah jadi remiser itu loh Mike. Ya. Itu kan ternyata kan berapa bulan tidak menghasilkan kan tuh. Itu saya nombokin tuh berapa bulan pakai duit saya. Bu, gimana kabar? Baik, puji Tuhan. Investasi aman? So far aman, 2023 ternyata bagus ya. Bagus ya, akhir tahun ini investasi lagi naik ya. Iya, Oke, iya. lumayan. Tadi kaget juga lihat foto, alhamdulillah. Iya, soalnya kan udah tutup tahun kan. Jadi udah hitung-hitungan, senang banget liatnya. Ngomongin tentang investasi nih, mungkin sahabat Miraset atau yang nonton nggak tahu siapa sih sebenarnya Bu Silsil ini siapa sih? Kok pro banget kayak ngomong investasi? Apa kerja di dunia investasi? Sebenarnya sejak saya zaman kuliah sih. Sudah investasi sejak zaman kuliah? Kerja di dunia investasi. Wow. Yes. Berarti sekarang kerjanya adalah, Tetap di sekuritas juga, di Sekuritas. Miraset. Di Miraset ya? Sekuritas, ya. tapi pekerjaannya sebagai Sebagai sales. bukan sales, saya di Hitungannya bagian apa ya? dealing. Di bagian dealing itu jadi yang terima dan handle order dari Oh, gitu. nasabah. Iya. Banyak dong berarti duitnya ya? Duitnya nasabah sih, Oh, bukan. sayangnya Mike, Saya bukan bukan my duit. money. Bukan duit my money ya? I wish. Habis, amin nanti. Uang suami punya dong? Dimiliki? Uang Atau suami. gimana? Uang suami dimiliki sebagian. Oh, sebagian? Saya tuh dari sejak awal kan, karena kami sama-sama kerja. Oke. Memang waktu awal-awal nikah itu pekerjaannya sih fix salary. Dua-duanya fix salary. Dua-duanya, karena saya dulu sebagai dealer, kemudian suami juga sebagai dealer. Tapi dia di perusahaan asing, sama-sama di asing sih, cuma dia sendiri di foreign broker, pegangnya di foreign desk. Kalau saya masih di retail waktu itu, cuma as a dealer. Jadi Langsung cocok gitu ya, match gitu ya? iya, justru ke bawah sama dia tuh, ke Oh, dunia gitu. investasi. Ke pasar modal tuh awalnya dari sana. Tapi memang sejak kuliah sudah memang kerja di pasar modal. Oke. Sampai saat ini. Tapi tahun sekitar 2000 berapa ya? 2012, 2013, 2012 ya kayaknya. Beliau switch jadi ke remiser. Oke. Mungkin teman-teman tahu remiser kan sales gitu ya, tapi Yeah. yang bawa pulangnya cuma based on commission aja, nggak ada basic salary segala gitu. I think bukan 2012 deh, kayak sekitar 2010 kali. Berarti udah 2009 sekitar atau 2010 sekitar 23 tahun. 13 tahun ya? yang lalu 13 tahun sudah menjadi remiser. remiser. Berarti Sampai remiser sekarang. ini perlu diketahui ya teman-teman. Berarti pendapatannya itu bukan seperti kita yang kerja kantoran. Betul. Tidak fix. Iya. Tidak ada yang gaji fix bulanan. Berarti semua itu naik turun, Yes. variabel. Yes, tergantung transaksi. Karena kan remisernya juga remiser retail atau klien-klien yang high net worth. Jadinya ya tergantung transaksinya. Kalau transaksi bulan ini lagi lumayan, IDX lagi bagus. Oke, Jadi bisa bawa pulangnya mungkin banyak. Mungkin. mungkin. Karena to be honest saya nggak tahu sih tiap bulan dia menghasilkan berapa. Oh gitu, malah nggak tahu. Tapi tahunya ditransferin berapa? Ya karena ya sebenarnya nggak ada perjanjian ya. Sebelum nikah pun kita nggak ngomongin sih. Sebelum nikah nggak ada perjanjian apa-apa? Nggak ada ngomongin gitu. Cuma kan masing-masing sudah tahu nih, saya menghasilkan, suami juga menghasilkan. Jadi ya Oke. seiring berjalannya waktu ketika nikah ya biasa-biasa aja gitu. Jadi asal tahu pengeluaran rumah tangga berapa, ya tinggal minta sama suami gitu loh. Tadinya kan kita masih tinggal di Pondok Mertua Indah ya. Jadi serumah sama mertua. Oh, Jadi sama kan, mertua? ya jadi kita nggak ngerasain gitu loh pengeluaran tiap bulan berapa untuk uang makan, uang apa, karena kan semuanya sudah disiapin di sana kan. Walaupun waktu itu cuma ada papa mertua. Oke. Tapi suami itu jadi manage-nya sama pembantu di rumah tangga sana gitu. Pembantunya kan udah lama banget. Oke. Jadi saya nggak pernah manage tuh waktu kita tinggal sama-sama di rumah mertua. Saat ini berarti based on trust ya? Berarti kan penghasilan naik turun. Iya. Berarti yang ditransfer ke kita juga naik turun dong? Enggak sih, kalau waktu awal-awal itu ketika kita nikah kan memang karena kami kan nikahnya tahun 99 ya. Jadi 99 itu memang masih basic salary kebetulan. Oke. Nah, tapi ketika tahun 2009 itu beliau memutuskan untuk jadi remiser, di sana tuh yang mulai naik turun gitu. Sempet berantem nggak? Sempet kayak, maksudnya kan sebagai
suami istri pasti kan langsung mikir, terus gimana kalau pendapatannya nggak fix lagi gitu. Sempet kayak gitu nggak? Sebagai istri pasti ada keraguan dong. Sebenarnya ketika dia decide untuk jadi remiser kaget karena waktu itu kan udah jadi equity director kan di perusahaan Udah yang sama. tinggi ya? Ya, jadi kan gajinya ya udah lumayan. Udah lumayan ya. Iya. Terus waktu dia decide saya sempat tanya sih, are you sure gitu loh. Tapi ya saya percaya langkah apapun yang diambil kan nggak sembarangan. Betul. Apalagi kan dia tahu kita udah punya anak. Anak kita 3 kan. Iya. Gitu. Jadi udah tahulah ke depannya gimana. Ya apapun yang terjadi kan tetap harus dilewatin. Kalau dibilang ribut apa enggak, ada masalah kecil-kecil yang akhirnya ya udahlah nggak terlalu dipermasalahkan gitu loh. Gitu. Sudah bisa diterima masing-masing gitu ya, dan Iya, cari jalan keluarnya. Iya, jadi waktu itu ketika beliau beralih jadi remiser, ya tetap aja sih kebutuhan rumah tangga yang bulanan itu saya tetap minta gitu. Mana nih bulanan, kalau dia lupa saya minta gitu. Kamu tipe yang lagi ya gitu ya? Ya soalnya kan kalau laki-laki kadang-kadang gitu ya, ada kan yang memang mungkin tiap kali ya udah transfer gitu kan, ada jadwal kan macam-macam. Kebetulan kalau suami saya nggak seperti itu, jadi memang harus diminta atau kadang-kadang diingetin gitu loh. Nah saat itu kan kebetulan masih baru-baru, namanya dari director tiba-tiba jadi remiser kan pasti kaget dong. Iya. Ya kan lu tiap bulan terima berapa tiba-tiba nggak ada gitu. Nggak ada gitu kan? Terus masalah laki gue tuh nggak ngomong gitu. Jadi dia diem aja, bilang ketika gue bilang bulan ini belum transfer ya gitu. Dia diem aja, nggak ngomong apa-apa. Jadi gue cuma diem gitu. Ya thanks God kan karena saya kerja udah lama banget. Begitu memang dari dulu memang saya hobi nabung kali ya. Tadi ngomongin masalah di awal pernikahan, mungkin tahun 1999 ya atau itu sempat nggak sebelum menikah atau setelah nikah itu akhirnya memutuskan nanti kamu harus ngasih aku segini untuk keuangan ke depan, atau malah gimana perjanjiannya? Nggak ada perjanjian sama sekali. Jadi jalannya ya just let it flow aja. Oh gitu? Nggak ada. Jadi nggak pernah ada omongan nanti sebulan akan dikasih berapa atau apa gitu. Make it simple ya seperti ini. Jadi pengeluaran rumah tangga, let's say seperti untuk makan sehari-hari, terus begitu untuk pengeluaran anak-anak, kemudian untuk listrik, air, dulu kan masih ada bensin, itu semuanya itu suami. Jadi yang saya minta itu paling kayak untuk uang buat ke pasar, uang sekolah anak-anak. Tuh. Les. Pembantu, uang les, kemudian uang untuk bayar supir kayak gitu. Nah kalau misalnya kebetulan supir misalnya pergi sama beliau, jadi kan beliau yang isi bensin, kalau enggak kan dari uang saya gitu kan, kayak gitu aja sih. Cuma akhirnya kita hitung-hitung, karena tiap bulan kan kalau minta dikit-dikit susah dong. Itu tuh yang mau ditanya. Ya jadi saya tuh tiap bulan, saya punya catatan rapi banget sih. Mungkin saya lulusan accounting. Kelihatan sih kayaknya rapi tidy banget nih kayaknya masalah keuangan ya. Jadi saya tuh very detail. Karena dulu waktu masih kecil mami kan sering pergi ke luar negeri. Kita ditinggal. Jadi waktu saya dari SMP tuh mami suka titipin, nih untuk uang di rumah. Nanti Cincin terima gaji dari papi punya gaji sekian. Ini buat bayar pembantu, gaji pembantu. Ini buat beli makanan, ini buat apa, buat uang sekolah. Udah dibajetin detail gitu ya? Dia gak kasih budget detail. Tapi memang gak tahu gimana, saya dari dulu memang suka angka kali ya. Jadi saya tuh catat, ketika mami pulang saya bisa punya catatan panjang, mami ini uangnya dipakai buat ini gitu loh. Dia gak pernah minta sih, cuma saya kasih semuanya gitu detail. Ya buat saya jadi lebih mudah ketika diminta, ya kasih certain number ke suami, oke, saya perlunya sekian untuk di rumah gitu. Ya akhirnya cukup gak cukup ya dipakai di sana. Tapi pernah gak, berarti kan setiap bulan itu biasanya meningkat pengeluaran tiap bulannya. Itu biasanya kalau udah seperti itu diobrolin bareng sama suami atau malah ya serain aja, itu kan nafkah suami. Enggak sih, saya biasanya itu justru bagaimana tantangan buat saya pribadi adalah bagaimana memanage uang yang segitu biar dipakai cukup untuk semua. Karena kalau misalnya kurang, saya nggak minta sama suami. Saya pakai dari kocek saya sendiri aja. Oh gitu. Iya, terus kan karena memang anak-anak juga waktu itu masih kecil ya. Jadi kadang kalau misalnya saya mau beli baju untuk anak-anak yang di luar kebutuhan dong, berarti kan sehari-hari kan nggak harus tiap hari beli baju kan, nggak tiap bulan juga toh gitu. Frugal kan. Living ya? Yes. Menurut saya. Nggak mesti tiap bulan. Tapi nggak se-ekstrim Cici Linda sih. Nggak se-ekstrim Bu Linda ya. Terus saya nggak suka beli baju. Kayak beli baju gitu ya. Orang kan ada tiap bulan gajian tadi Mike bilang ya, beli baju. Anyway.
Jadi kalau misalnya kebetulan saya mau beli baju atau apa gitu buat anak-anak dan uang belanjanya kurang, ya saya ambil dari tabungan saya sendiri. Atau juga kan saya kerja. Dan itu kan keinginan kita sebagai ibu kan pengen gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak kita kan Chinese, jadi kan kalau Imlek kan gitu harus beli baju dong, Ya. semuanya harus baru. Nah itu biasa suami yang belanja. Oh gitu. Mhm. Kebetulan nih, Bu, di podcast Bicara Uang, Mhm. kita nggak lengkap kalau nggak ngomongin tentang uangnya. Aha. Detail, langsung panik. Wah. Wow. Pengen tahu dong, kalau misalnya nggak bisa sebut nominal nih, Mhm. berapa persen sih yang dikasih suami dari gajinya untuk kebutuhan rumah tangga? Biar teman-teman sahabat Mirasa tuh yang baru mau mulai rumah tangga atau yang sudah nih baru usia muda nih menikah gitu, bisa oh segini nih berapa persen nih yang dikirim suami ke istri untuk pengelolaan rumah tangga kayak gitu. Sebetulnya kalau misalnya bicara persentase, tergantung lagi kembali nih ke jabatan. Mm-mm. Pada saat kerja itu sebagai apa? Kira-kira kalau dihitung-hitung ya mungkin hampir 70%-an kali ya. 60-70% ya jadinya. Karena kan masih awal-awal ya. Dia tuh suka itulah trading saham. Oh, Jadi kadang-kadang cuan, kadang-kadang enggak kan. Ya, gitu Iya, ya. pas boncos itu yang gue sedih banget sih. berarti berkurang dong. Bukan berkurang, actually jadi kayaknya waktu itu kejadiannya apa ya, sampai kita harus jual rumah sih. Serius? Iya, Pernah saat sampai boncos itu. harus jual rumah? Karena kan ada masa di mana saham itu turunnya drastis banget kan tuh. Krisis Sempat ekonomi? Kejadian krisis, Oke. iya mau nggak mau harus jual sih waktu itu. Satu rumah. Wow. Kalau Shock dipikir-pikir banget kan, dong itu. iya kalau dipikir-pikir kan itu dari tabungan ya. Tapi ya udah gitu loh. Ya, saya nggak tahu bagaimana cara beliau trading waktu itu. Pokoknya udah sampai di sisi mana tiba-tiba saya perlu ini gitu ya udah saya cuma diem. Oh mau dijual. Kebetulan kan memang kita tinggal di rumah yang sekarang kan gitu. Jadi ya udah kalau memang masih kayak gitu ya buat apa kan daripada ngutang juga kan. Ya. 2 kali itu kejadian sih. 2 kali? Serius, Bu? Tapi keren sih, berarti ini masalah komitmen ya, maksudnya kayak Iya. jodoh juga nggak kemana gitu ya, maksudnya. Namanya keputusan untuk berinvestasi atau mengelola keuangan itu kan masing-masing. Ya. Nah kebetulan mungkin suami saya kan nggak yang seterbuka mungkin orang lain yang istilahnya kan kadang-kadang ada rumah tangga yang saya tahu mereka punya akun bersama. Kami nggak punya. Sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Jadi saya punya akun sendiri, tabungan saya, suami saya sendiri. Pokoknya tiap bulan saya tahunya kebutuhan rumah tangga tercukupi. Ini menyangkut masalah kebutuhan keluarga ya. Mhm. Kamu kan suami waktu itu sudah pernah menjabat direksi, Mhm. sudah jadi remiser. Mhm. Sampai sekarang masih aktif dong ngasih 70% ya? Masih, tapi nggak sampai 70% sekarang kali ya. 60-70 ya? Karena gini, anak-anak saya kan udah besar, udah cukup besar. Kebetulan yang besar sudah kerja. Udah kerja? Oh, berkurang ya pengeluarannya? Berkurang 1. Berkurang 1. Yang kedua baru lulus kuliah kemarin, masih cari congrats. kerjaan. Thank you. Yang ketiga masih kuliah, tingkat 3. Sekarang kita ngomongin 70% dari uang suami yang tadi, misalnya katakan 60-70% lah, katakan gitu. Berapa banyak sih porsi atau bagaimana cara Silsil untuk memilah 70% ini, di mana diprioritaskan terlebih dahulu? Dimasukkan kemana? Nggak ada prioritas karena kan memang itu semuanya biaya ya. Jadi Pola. sebenarnya hitung-hitungan karena yang saya bilang, saya hitungannya kan detail. Jadi saya udah tahu nggak mungkin kurang sih. Jadi tinggal bagaimana saya ngatur lebih ke makanan. Oh, Makanan di rumah gitu. Jadi terkadang kita makan yang biasa-biasa aja, nggak seperti orang-orang yang Masak juga? Masak, pasti masak. Karena kita kan berlima ya, lebih irit masak sih. Atau Jarang jarang ya? masak, kebanyakan masak. Saya juga somehow pulang kerja masih sempetin masak walaupun cuma satu macam makanan. Wow. Ya, walaupun cuma tumis-tumis sayur atau bikin sup yang simple gitu, masih sempetin itu sih. Dan sehat juga gitu ya buat keluarga ya? Iya, karena saya nggak pakai micin. Ya, Bukan memang. anak micin. Bukan anak micin ya? Anak-anak saya bukan anak micin. Oh, luar biasa, sehat-sehat. Oke, berarti dari seluruh pengeluaran uang nih yang sudah dikirimkan lalu kemudian di spending, Mm-mm. itu masih ada sisanya nggak? Kadang sisa tapi cuma dikit banget. Tapi kadang itu mesti saya nombokin. Seberapa sering nombokin? Berapa sih atau bisa sebut nggak nominal biasa nombokin suka sampai Enggak berapa? banyak. Paling 1 jutaan gitu kan. Oh, nombokin 1 juta nombokinnya. sebulan gitu Kalau ya? lebih paling juga ratusan ribu doang. 100, 200, 300 kali nggak Berarti pernah ini lebih sampai banyak. masalah ini ya apa?
udah jam tayang ya, udah sering mengatur keuangan bulanan, jadi kayak naik inflasi berapa udah tahu harganya berapa, jadi pas minta ke suami juga nggak yang lebih nggak yang kurang kayak gitu. Iya. Dan saya memang bukan tipikal yang suka ngambilin duit suami buat sendiri. Tapi duit istri pernah diminta suami nggak? Nggak pernah. Tapi yang waktu tadi saya bilang ketika dia waktu itu lagi rugi saham banyak, yang waktu dia pindah jadi remaster itu loh Mike. Ya. Itu kan ternyata kan berapa bulan tidak menghasilkan kan tuh. Itu saya nombokin tuh berapa bulan pakai duit saya. Jadi yang tiap bulannya nggak pernah dikasih selama berapa bulan. Yang waktu itu ya, tapi ya saling Itu kan support back lah ya. to 2009 kan. Iya. Tapi ketika berapa tahun kemudian saya baru nyadar ya, kayaknya kok dia udah enak-enak aja gitu ya. Mana duit gue yang waktu itu pakai balikin gitu. Langsung ditagih lagi. Iya dong, kan itu kan tabungan saya gitu. Iya, maksudnya gini loh, saya nggak mau mempermasalahkan itu ketika lagi ada masalah, karena kan saya tahu pasti dia lagi depresi juga ya, namanya suami. Sekarang gini loh, kamu terbiasa ngasih untuk di rumah. Terus tiba-tiba kamu nggak bisa mau ngomong sama siapa, cari duit kemana juga susah. Betul. Jadi kan mau nggak mau saya juga harus ngerti dong. Ketika itu saya tekan dia, yang ada ribut. Betul. Jadi seningan saya diem, dan puji Tuhannya ya karena cara mengelola keuangan mungkin ya. Jadi saya punya tabungan ya saya pakai aja dulu. Begitu juga ketika saya masih ingat pertama kali kita beli rumah. Saya malah bilang sama suami, DP kamu punya berapa? Karena kan dulu minimal 30% kan DP rumah. Kita mesti KPR dong, karena kan namanya orang baru nikah mau beli rumah gitu kan, pengen punya rumah sendiri. Terus akhirnya saya bilang, kan anak-anak punya tabungan. Jadi anak-anak saya itu ketika mereka lahir, udah punya akte lahir, saya bukain account di bank. Tiap bulan kita mesti nabung di bank itu. Oke. Saya sebut aja lah nominalnya. Ya. 500.000 tiap bulan. Dimasukin ke tiap satu. Berarti ada tiga anak. Berarti 1,5 juta tiap bulan. Iya. Itu dari suami aja atau dari suami? Dari suami. Iya. Oh. Nah kebetulan pada saat beberapa tahun kemudian mau beli rumah, ada tuh duitnya, lumayan kan ngebantuin gitu berapa duit gitu kan. Jadi DP-nya nggak cuma 30%, malah bisa lebih. Tapi ketika rumahnya udah lunas nih, selesai kan. Terus saya lihat dia udah oke kondisinya, saya minta lagi sih. Kan uang anak-anak balikin ke akun gitu. Dikasih nggak ke anak-anaknya? Kasih ke tabungannya mereka. Kan mereka punya savings account masing-masing satu. Saya inget tuh berapa duit saya catat, kan ketahuan di buku ya, di buku bank kan. Waktu itu ditarik berapa, tanggal berapa kan sama tuh jumlahnya, masing-masing ada berapa, tarik dari sana. Jadi saya minta dikembaliin. Terus saya bilang boleh gak hitung pakai bunga ya, bunganya kecil lah, nggak usah gede-gede gitu kan. Ya udah dia bilang itu kan kebetulan ada duit ya, jadi kan kalau ada duit ya udah iya aja dia gitu. Memang kan. beda nih. Ibu ini detail banget ya sama Miraset ya, sampai bunga-bunganya keren sih. Tapi itu penting loh. Nah ini gini loh, kan ketika uangnya ditaruh di bank harusnya kan berbunga. Betul. Dan itu menurut saya haknya anak-anak, memang tidak ada hukumnya, tidak ada kewajiban juga. Tapi kan itu about commitment. Komitmen saya untuk anak-anak seperti ini gitu loh. Jadi saya mau suami saya ikut, dan untungnya suami saya ya ikut aja sih ya. Kan memang baik untuk anak-anak tuh juga, uangnya bukan buat saya. Buat keluarga kan. juga kan. Iya kan, satu waktu kalau memang kita perlu untuk kebutuhan apa kan kita nggak tahu. Misalnya pada saat mereka mau masuk sekolah kan tahu sendiri dong, biaya sekolah kan ketika masuk SD, SMP, SMA kan mahal kan. Siapa tahu kita harus pakai uang tersebut walaupun mungkin jumlahnya nggak banyak. Tapi kan lumayan. Kamu bayangin aja kalau sebulan 500.000, umur 10 berapa? Iya ya, 12 kali. 120 juta ya? 120 juta. Iya. Nah, kalau misalnya sama papa muda, mama muda zaman sekarang nih yang baru menikah tahun 2023, 500.000 tuh masih relate gak sih? Untuk bisa dimulai tabung untuk anak mereka misalnya seperti itu. Intinya gini sih, intinya satu di komitmen. Kedua, kita juga mesti tahu seberapa sih kemampuannya kita. Misalnya gaji sebulan cuma 5 juta. Terus kamu punya ongkos ini itu segala nggak ketutupan. Kan ongkos itu kan itu kan fixed cost kan yang harus dikeluarkan gitu loh. Misalnya kan ada orang yang nyaman mungkin naik MRT atau naik Transjakarta gitu kan, itu kan beda kan. Tapi kan ada juga yang mungkin naik motor atau apa ya, pinter-pinter aja gitu loh ngatur keuangannya. Kayak gitu. Jadi nanti dihitung dari sana aja. Kira-kira berapa sih yang bisa kita tabungin. Yang penting tuh ada kalau buat saya. Yang penting tuh ada. Jadi memang 500.000 tuh bukan menjadi sebuah patokan gitu ya. Enggak sih, rutin. Yang penting itu aja sih, rutin. Karena kan saya waktu itu menghitungnya adalah uang pendapatan suami dan pendapatan saya. Pendapatan saya sendiri. Dan kira-kira berapa sih ya back to 2000 itu kan
hitungnya gimana ya waktu itu? I don't know lah, pokoknya tiba-tiba gitu aja. Tuhan yang bisikin kali Mike. Tapi kayaknya mungkin kalau aku lihat karena kamu udah sering berkutat dengan angka dari dulu. Jadi perhitungan itu seakan-akan udah di alam bawah sadar ya nggak sih? Iya mungkin ya tiba-tiba pokoknya just name Kayaknya udah segini deh biaya ininya gitu. Iya, jadi Beda. sense of apanya tuh ya, hitung-hitungan itu. Sense of accountingnya tuh kenceng banget kenceng gitu ya. banget, Iya. Benar-benar Paham, mungkin paham, ya, paham. mungkin kayak gitu juga sih. Itu dari uang suami. Dari duit kerjamu pernah nggak dikasih ke anak? Ini hadiah bonus Christmas gitu atau cuman ini buat jajan iseng gitu. Terus mereka nanya, ini uang apa mami gitu. Kalau uang jajan itu nggak pernah saya kasih langsung tek buat jajan nggak. Jadi kadang-kadang kita kalau pergi ke mall jalan mau makan apa, somehow lagi pengen apa saya beli. Tapi kalau misalnya yang pasti itu kalau mereka ulang tahun, saya pasti beli pakai uang saya sendiri, nggak pakai uang suami. Oh gitu. Jadi suami beli kado apa, saya beliin apa. Kalau memang Oke. kita mau gabung ya sama-sama nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau suami kasih itu saya kadang-kadang kasih angpau. Sama Chinese New Year itu udah pasti. Udah pasti Tapi itu. kasih sendiri, mami sendiri. Tapi saya ngasihnya dari uang saya sendiri, bukan dari uang suami. Kan ada kan yang dari suami diambil di amplopinnya beda kan. Beda. Ini dari mami, ini dari papi. Ini enggak, kita enggak kayak gitu. Biasa kalau udah kayak besar gini sih, kadang-kadang saya lihat kebutuhan mereka. Misalnya mau beliin mereka hadiah apa. Kalau enggak ya pasti kasih uang aja gitu loh. Berarti tergantung kebutuhan anak itu yang minta mereka. Mereka jarang minta sih, kadang kita Gitu tanya ya? sih. Iya, Enak ya punya anak yang gak banyak minta gitu ya. tergantung ngedidik ya. Oh salah ya. Bener, Salah itu banget. bener loh tergantung didikan orang tua. Iya, saya waktu itu pernah kayak beberapa kemarin ini, saya tanya sama anak saya nomor 2 kan, mau ulang tahun mau hadiah apa? Nah terus dia Saya jawab nggak apa? butuh apa-apa mah, gitu. Oh ya? Iya, terserah sih apa aja jadi gitu kan. Jadi bingung kan mau ngasihnya apa ya? Udahlah duit aja. Yang paling gampang kan, karena kan dia bisa nabung juga dan untungnya anaknya juga demen nabung. Diajarin investasi juga. Iya, mereka udah mulai. Anak pertama sama kedua tuh udah investasi sendiri. Ini Jadi jadi ada contoh nih. Dari saham, ada yang investasi di saham, ada yang iseng-iseng di kripto juga. Oh ya? Iya, Wow. gitu. Ini dari kecil udah di ini ya, dari umur 17 tahun udah diajarin. Mungkin karena saya bawel ya. Saya kan orangnya bawel, suka cerita. Jadi kalau pas ngobrol, kita makan sama-sama, kan weekend kan pasti sama-sama dong. Yes. Suka cerita sih, suka bilang. Terus kalau kita kadang karena berdua di saham, kita nggak tiap hari bahas saham sih suami istri, enggak. Tapi kadang-kadang kalau ada yang lagi gimana banget gitu, kayaknya lagi seru nih kita bahas gitu. Jadi mungkin anak-anak juga denger gitu loh. Oke. Bu, kita udah panjang ngobrol. Ini mungkin Bu Silsil ada pesan nggak tips and trick untuk sahabat Miraset yang nonton? Kira-kira bagaimana cara mengelola keuangan? Yang pasti kan setiap orang beda-beda nih. Atau kamu punya tips and trick sendiri nggak? Tadi sih saya jelasin pengalaman saya. Ya. Jadi sebetulnya kembali lagi pasangan kita seperti apa. Karena yang saya jalankan nggak akan bisa mulus jalannya kalau pasangan nggak support. Gitu loh. Jadi memang kita harus bicara juga, apalagi masalah keuangan tuh very sensitif kan. Ya kan ada ya laki-laki kan pride-nya di sana gitu katanya. Tapi ya memang harus cari waktu, harus bisa dibicarakan gitu. Dan yang penting kalau buat saya gini, tadi kita udah Mike sempat sentil mengenai frugal living ya. Iya. Ya kan. Buat saya pikir saya udah cukup frugal ya. Iya. Saya pelit loh kata orang-orang. Iya Bu. Iya. Jadi kalau misalnya, biasa kan cewek-cewek ya, Yeah. kalau misalnya punya uang dari gaji gitu kan mereka udah pikir nih, gue mesti beli apa ya gitu kan, mau beli tas ini buat baju nih, saya nggak kayak gitu. Saya malah kalau punya tabungan di bank, saya lihat nih ada jumlahnya lumayan, saya langsung pindahin ke account saham saya. Langsung investasiin? Iya, kalau enggak saya masukin deposito. Cuma sekarang saya jarang masuk deposito sih, saya lebih ke obligasi. Obligasi ya? Fixed income. Ya, lebih obligasi aja. Jadi beli taruh di sana gitu. Jadi ya kembali lagi semuanya harus direncanakan. Besarnya itu sebenarnya tergantung dari pendapatan dan pengeluaran. Tapi ada orang yang gini loh,
oh gue dapetnya sekian. Let's say ya kita ngomong anak-anak zaman sekarang gaji berapa sih misalnya ketika mereka mau menikah gaji udah 15 juta. Masing-masing deh mungkin yang wanitanya 10 juta, yang laki-lakinya itu 15 juta. Total kan 25 juta. Yeah. Kadang ya ada yang mungkin memutuskan seperti kita berdua nih, kayak saya sama suami masing-masing. Tapi ada juga kan yang punya account bersama. Mungkin Joint akan account, lebih ya? baik kalau joint account sebetulnya. Jadi kan bisa ketahuan tuh dipakai kemana-mana gitu kan. Nah dari sana ya pengeluaran semua di luar dikontrol dari sana, dimonitor dari sana. Nah besarnya saya nggak bisa ngomong, tapi ketika anak saya yang besar, ketika pertama kali dia tahu dia mau terima gaji dan dia sudah terima gaji beberapa bulan, dia sempat bilang, "Mami, I wanna talk to you. Teach me, tell me how to manage financial." Dia bilang gitu karena I perlu tahu tuh, dia bilang gitu kan. Dia tanya berapa persen sih dari saya punya gaji yang harus saya simpan, berapa persen yang saya boleh pakai, berapa persen yang istilahnya bisa dipakai buat yang lain atau apa gitu. Jadi saya bilang, since kamu masih tinggal di rumah, kamu kerja juga full WFH, kamu nggak punya biaya ini itu buat makan segala, buat mami kalau kamu tanya sebanyak mungkin kamu bisa tabung, kamu harus tabung. Yang pasti karena kita kan Kristen, jadi 10% udah pasti kan mesti perpuluhan dari gajinya dia. Nah kemudian sisanya, bukan sisanya, dari bagian tersebut, kalau memang bisa 50% udah bagus banget. Minimal namanya anak-anak kan kadang-kadang masih suka hangout ini itu kan, belum nanti kalau pas kadang-kadang mau pergi sama teman-temannya atau misalnya ya nggak tahu lah mau ngapain lah suka-sukanya dia. Yeah. Jadi saya bilang 30% oke. Tapi kalau kamu tidak ada biaya sama sekali harusnya bisa lebih dari 50%, minimal 50% saya bilang gitu. Nah dari 50% itu saving kan. Tergantung tuh dia mau dikemanain. Jadi kalau memang kamu mau investasiin, silahkan investasiin di saham. Kan kita belajar nabung saham kan. Jadi di saham yang benar-benar dia harus pelajarin. Salah satunya BCA ya. BCA itu yang LQ45 aja ya gitu ya. Aman. Bank Rakyat gitu kan. Ya. Jadi ya seperti itu gitu. Jadi balik lagi tergantung lah. Cuma ada baiknya diomongin terbuka. Diomongin namanya kan terbuka sama ya. pasangan, ya kan. Yang harus ditahan itu adalah keinginan. Oke. Soalnya kan pengen beli ini, pengen beli itu. Kadang-kadang ngelihat orang lain ganti handphone, kayaknya pengen handphone baru. Nah itu kan yang susah. Iya. Itu. Ya tujuan Itu sih tergantung prioritas dalam hidupnya kita. Kalau saya lebih baik sekarang saya hidup agak ditekan-tekan, mengencangkan ikat pinggang. Tapi saya tahu ke depannya untuk paling enggak 2-3 tahun ke depan saya aman, kalau bisa malah 5 tahun ke depan. Dibanding sekarang saya istilahnya bukan barbaran lah ya, lebih sedikit berfoya-foya. Tapi ternyata nanti ada kebutuhan apa-apa kita nggak bisa. Kita mesti minta-minta atau minta bantuan orang lain sampai mesti pinjem uang gitu kan. Nggak kayak gitu sih. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Jangan sampai, iya. Ini prinsipnya sama kayak frugal livingnya Bu Linda ya. Ya mungkin ya sama Mungkin. ya. Tapi ya mungkin ya itulah kembali lagi beda-beda. Dan oh ya satu hal lagi, saya tuh dari dulu suka menghadiahkan diri sendiri pada saat ulang tahun. Wah, sama Bu, saya juga Nah, gitu. kan? Gak pernah expect orang untuk ngasih. Jadi Oh masih? Jadi enggak, setiap ulang tahun. enggak expect juga. Jadi setiap ulang tahun kayak oke, gue menabung supaya ntar lagi ulang tahun gitu. Oke, berarti gue harus cari apa nih? Udah cari-cari barang-barang yang kita pengen. Tapi Tuh, beli sendiri. kan gitu. hadiahnya apa? Barang kan? Kalau enggak jalan-jalan. Iya lagi. Nah, saya enggak. Nah, terus apa dong? Perhiasan, Mas. Itu bukannya barang juga, tapi Tapi itu kan investasi. ini konsep yang sebenarnya masih ini ya. Tapi kan bisa yang batang. Ya bisa. Tapi kan kalau cewek biasanya gitu. Tapi nilainya bukannya turun nih Bu ya? Enggak. Oh gitu ya? Kalau misalnya nilai emasnya naik, dia pasti ikut naik. Tapi memang ada pemotongan di biayanya biasanya, biaya pembuatannya. Oh gitu. Jadi kan kita nggak kasih sertifikatnya misalnya pada saat 5 tahun yang lalu kita beli 5 juta harganya gitu. Enggak tahun sekarang dilihat dari 5 jutanya, no. Tergantung harga emas sekarang per gramnya berapa. Dihitungnya dari sana ketika kita mau jual. Jadi ini perhiasan berkedok investasi atau Gimana? gimana? Name it, whatever. Pokoknya yang penting ada gunanya. Ada gunanya gitu Dan ya? investasi memang kan yang dimana nilainya bisa berkembang. Dan memang terakhir yang tadi kamu bilang LM, saya akhirnya memutuskan untuk beli LM karena saya udah agak jarang pakai perhiasan, jarang banget.
Kalau dulu kan masih suka ya, udah umur segini udah enggak lah. Wah, itu dia ya. Begitu sahabat Pirasat. Harus bisa menahan juga gitu ya. Ya. Oke. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kamu lihat, maksudnya gini, kalau kita boleh ngomong ya, saat ini kan anak-anak saya udah besar ya. Kebutuhan saya apa sih? Anak saya tinggal 1 loh yang kuliah. Saya udah pada lulus, sudah kerja Tinggal juga. 2 tahun lagi. Iya. Saya udah boleh dibilang nggak butuh. Boleh aja kan mau beli apa aja Iya, gitu. Sekarang belum sih, nggak tahu ya nanti. nanti gitu ya. Sementara sih enggak. Sampai saat ini masih berpikir ke investasi. Nah ini mulai nih, otak udah mulai gini. Investasi gue pakai buat apa ya? Anak-anak nanti kan udah besar, udah kerja. Mereka nanti akan nikah, cari uang sendiri. Yang duit gue mau dipakai buat apa gitu. Masih belum kepikir sih. Tapi memang sampai saat ini belum ada yang bisa menggerakkan hati saya. Atau barang atau sesuatu yang nilainya sampai gimana. Untuk ngorek tabungan saya untuk saya belikan gitu loh. Jadi tetap saya masih seneng gini loh. Aduh tabungan gue ada sekian gitu. Investasi di saham ada sekian, porto di Mirai ada sekian gitu. Kayak gitu. Malah itu yang bikin happy ya. Iya, kalau ngelihat berkembang gitu happy. Terus tabungan di bank nambah gitu jumlahnya, itu seneng banget. Jadi nanti tinggal pecahin nih ke bank sana, ke bank sini, pindah kemana, beliin SBR, beliin ORI atau apa gitu. Lebih ke sana. Wow. Jadi kalau ditanya, Bu Silsil, sekarang tabungan ada berapa? Nggak tahu. Oke. Saya lagi belajar dari Bu Linda loh. Apanya nih? Beli saham yang dividen tinggi. Yang dividen tinggi ya? Iya, saya belum bisa tuh. Saya mulainya telat sih ya. Tapi ya udahlah. Paling enggak. At least kita mulai lah. Gitu Iya. ya. Belajar dari yang lebih pengalaman. Lebih pengalaman. Iya dok. Tapi satu hal lagi sih. Apa Jangan tuh? lupa juga untuk bisa nikmatin. Karena ketika kita cari uang kita gak bisa nikmatin percuma. Kan kita gak ada yang tahu sampai kapan kita hidup. Wah, terima kasih hari ini Bu Silsil buat waktunya. Sama-sama, luar biasa. Mike. Wah, nanti semoga ke depan bisa saya praktekkan ya. Tahun depan berarti beli emas. Tahun depan beli emas. LM kan yang kecil-kecil juga bisa. Iya, yang kecil-kecil Ya kan, batang cuma gitu ya. walaupun 25 gram atau yang 5 gram, 10 gram juga bisa kok. Nilainya sama aja. Iya. Yang penting kan bersertifikat. Duitnya dulu sih Bu. Oke. LM mah gak mahal lah Mike, come on. Buat saya kayaknya masih Ya udah itu keliling dunianya dipinggirin dulu. dibahas. Oke, terima kasih Bu Silsil buat waktunya. Sama-sama. Semoga berkah buat yang nonton nanti ya. Amin. Amin.